Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Kesehatan Official bareng saya, Eli. Seperti biasa, saya nggak sendirian. Ada sosok pintar, kalem, tapi bisa bikin suasana jadi adem sekaligus rame, yaitu Dr. Aisyah. Halo dok. Halo Eli, halo juga semua pendengar setiap podcast Kesehatan Official. Aduh, pengantarnya makin panjang aja tiap minggu. Tapi bagus sih, biar yang dengar sempat nyiapin kopi dulu. Iya dok, karena hari ini kita bakal bahas topik yang, sensitif tapi penting banget. Judulnya, usia 50 bukan akhir, tapi awal babak baru vitalitas pria. Wah, topik yang keren banget Eli. Karena banyak pria di usia 50-an yang mulai ngerasa kehilangan semangat. Ada yang bilang gampang capek, ada yang mulai susah tidur, dan tentu saja ada juga yang mulai merasa daya tempurnya menurun. Betul dok, banyak banget tuh yang DM ke akun podcast kita curhat. Katanya stamina udah beda, napas pendek, bahkan yang di bawah juga mulai mogok kerja. Hehe, iya sih. Tapi tenang, itu bukan tanda dunia mau berakhir kok. Itu cuma tanda tubuh lagi butuh perhatian lebih. Bayangin aja, kayak mobil tua yang jarang diservis. Kalau dirawat, bisa jalan mulus lagi. Wah, analoginya kena banget tuh. Jadi intinya tubuh itu bisa diservis ya dok? Betul banget. Tubuh itu adaptif. Selama masih dikasih rangsangan yang tepat, dia bisa memperbaiki diri sendiri. Dan kabar baiknya, kita nggak butuh alat aneh-aneh atau suplemen mahal. Cukup dengan olahraga ringan yang rutin. Nah, ini menarik. Karena banyak yang mikir di umur 50 ke atas tuh udah telat buat mulai olahraga. Padahal justru sebaliknya, Eli. Di usia itu, tubuh masih punya potensi besar buat memperbaiki diri. Asal rutin, hasilnya bisa luar biasa. Nah, sebelum kita bahas olahraganya, kita bahas dulu kenapa sih sirkulasi darah mulai melemah di umur segini? Seiring bertambahnya usia, pembuluh darah mulai kehilangan elastisitasnya. Kalau dulu aliran darah bisa ngacir kayak motor 250 cc, sekarang mungkin udah kayak sepeda ontel melewatin jalan berlubang. Ini disebut disfungsi endotel, di mana lapisan dalam pembuluh darah menurun kemampuannya. Jadi ini bukan sekedar tua ya dok, tapi ada proses biologisnya. Betul, akibatnya aliran darah ke seluruh tubuh terganggu. Makanya muncul keluhan seperti cepat lelah, pusing, atau bahkan gangguan ereksi. Karena kalau darah nggak ngalir dengan lancar, ya organ vital juga susah kerja optimal. Wah, itu dia. Jadi yang sering dibilang sinyal pagi hilang, itu sebenarnya indikator kesehatan pembuluh darah juga ya? Tepat sekali. Banyak orang nggak sadar kalau itu sebenarnya tanda pembuluh darah mulai kaku. Tapi kabar baiknya, tubuh masih bisa dilatih buat balik lentur lagi. Nah, kita mulai dari latihan pertama, jalan cepat. Menurut studi Harvard, jalan cepat 30 menit setiap hari bisa meningkatkan fungsi pembuluh darah hingga 40%. Selain itu, jalan cepat juga bantu kerja jantung, paru-paru, dan sistem metabolisme. Wah, jadi cuma jalan kaki aja bisa segitu hebat efeknya. Banyak yang ngeremehin padahal sederhana banget ya. Iya, tapi kuncinya konsisten. Jalan cepat juga bantu bakar lemak, turunkan tekanan darah, dan memperbaiki suasana hati. Kalau mau tambah manfaat, jalanlah pagi hari. Kena sinar matahari, itu bantu produksi vitamin D. Sekalian ngajak pasangan ya dok. Siapa tahu habis jalan lanjut stretching bareng. Kan bonding juga, bukan cuma olahraga. Boleh banget, tapi ingat, jangan cuma niatnya bonding doang. Olahraganya juga harus jalan. Sekarang latihan kedua, latihan kekuatan tubuh. Ini bisa pakai berat badan sendiri, seperti push up, squat, atau plank. Latihan kayak gini bantu memperkuat otot dan memperbaiki kerja pembuluh darah. Jadi, bukan cuma buat kelihatan gagah di depan cermin ya dok? Nah, itu dia. Banyak yang salah kaprah. Latihan kekuatan itu justru penting untuk metabolisme, hormon, dan kepadatan tulang. Bahkan, studi menunjukkan pria usia 50 tahun yang rutin latihan beban ringan punya kadar testosteron lebih stabil. Wah, testosteron naik, semangat hidup ikut naik dong. Cocok buat yang suka ngeluh. Udah nggak sebergairah dulu. Iya, tapi tetap harus hati-hati. Mulai pelan, 10-15 repetisi aja. 3 set. Kalau push up berat bisa mulai dari wall push up dulu.
Yang penting bukan keren-kerenan, tapi konsistensi. Latihan ketiga adalah hip thrust dan hip bridge. Ini melatih otot bokong dan panggul, bagian yang sering dilupakan padahal penting banget buat sirkulasi ke area bawah. Walah, latihan yang katanya bisa buka jalur rejeki tuh ya, Dok? Hehehe, bisa dibilang begitu. Karena kalau sirkulasi di panggul lancar, vitalitas pria juga ikut membaik. Dan enaknya, ini bisa dilakukan di kasur. Tinggal rebahan, tekuk lutut, angkat pinggul pelan-pelan, tahan 2 detik, lalu turunkan. Simple banget ya. Nggak perlu alat mahal. Kalau ada tetangga nanya, tinggal bilang, latihan punggung bu, bukan gaya yoga aneh-aneh. Nah, biar nggak bingung, nih contoh rutinitas mingguan. Senin jalan cepat 30 menit plus glute bridge. Selasa, push up, squat, dan plank. Rabu, istirahat aktif, jalan santai atau peregangan. Kamis, jalan cepat dan hip thrust. Jumat, latihan kekuatan ringan. Sabtu, jalan pagi bareng pasangan. Minggu, istirahat total atau pijat refleksi. Tapi olahraga aja nggak cukup. Ada 4 hal penting yang mendukung hasilnya. 1. Tidur cukup minimal 7 jam. 2. Makan makanan kaya nitrat alami seperti beet, daun bayam, dan seledri. 3. Kelola stres. 4. Minum air cukup. Noted. Jadi bukan cuma olahraga, tapi juga gaya hidupnya harus berubah ya. Kadang orang udah rajin jogging, tapi masih tidur jam 1 malam sambil ngemilin gorengan. Nah itu. Kalau begitu terus, hasil olahraganya nggak maksimal. Tubuh kita kayak mesin. Kalau olinya jelek dan dipaksa kerja terus, ia cepat rusak. Biasanya dalam 2-4 minggu latihan konsisten, perubahan mulai terasa. Napas lebih panjang, tidur lebih nyenyak, dan ya, sinyal pagi mulai balik. Nah itu yang bikin semangat, Dok. Biasanya kalau pagi cerah, hari pun jadi cerah. Iya, dan itu pertanda tubuh mulai pulih, sirkulasi membaik, hormon seimbang lagi. Jadi buat para pendengar sekarang, yuk mulai gerak, mulai rawat diri, dan jangan lupa klik like dan share ke grup bapak-bapak yang biasanya debat harga beras. Siapa tahu mereka juga butuh pencerahan, bukan cuma dari ceramah ustadz, tapi dari glute bridge dan hip thrust juga. Baiklah, Dok, makasih banyak buat ilmunya. Buat semua pendengar podcast Kesehatan Official, tetap semangat, tetap bergerak, dan ingat, otot bisa dibentuk. Tapi semangat harus dijaga sendiri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sehat dan bahagia selalu.